harus kalian lakukan hari ini, yaitu kalian harus melakukan analisis peluang ya, analisis peluang. Nah, peluang bisnis apa yang bisa kalian coba untuk dibuat bisnis plan-nya. Nah, untuk analisis peluang, kalian bisa lakukan searching melalui internet ya, atau kalian bisa juga jalan-jalan ke area di mana kalian berada, atau apapun ya caranya sudah pernah saya jelaskan pada perkuliahan sebelum UTS ya. Nah, setelah kalian lakukan analisis peluang, selanjutnya kalian buat bagaimana aspek ekonomis dari dari apa yang sudah kalian lakukan. Artinya kalian harus bisa membaca kenapa kalian memilih bisnis itu ya. Misalnya contohnya di Ciwaruga, apa sih yang menjadi peluang untuk berbisnis? Ya, kalian lihat apa yang masih langka ya, yang sudah ada tapi belum bisa memenuhi kebutuhan konsumen, atau apa yang belum ada sama sekali tapi sangat diperlukan gitu ya, sangat diperlukan keberadaannya saat ini juga misalnya ya. Nah, yang itu berdasarkan kebutuhan kalian bisa aja, atau berdasarkan keluhan dari teman-teman, atau kalian nggak mau di daerah Ciwaruga karena ruang lingkupnya sangat sempit, kalian bisa searching secara kota ya, atau provinsi, atau misalnya nasional juga boleh ya, untuk peluang untuk berbisnis. Namun usahakan yang bisa direalisasikan, bukan hanya angan-angan. Ya, siapa tahu nanti kalian bisa ikut lomba kewirausahaan ya, kalian buat bisnis plan dan buat bisnis model kanvasnya ya. Kemudian kalian ajukan ke Politeknik untuk didanai, dan nanti bisa didanai. Teman-teman kalian juga sudah banyak yang mengikuti cara seperti itu ya. Nah, kalau di Poban itu hanya bisa didanai maksimal 10 juta. Namun kalau kalian ajukan ke Dikti ya, itu bisa lebih besar dari 10 juta. Dan itu sifatnya adalah lebih ke hibah ya. Jadi pemberian tapi harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Apa yang harus dipertanggungjawabkan yaitu pengeluaran uangnya dan kemajuan usahanya. Usahakan kalian ikut ya. Gitu. Nah, kemudian setelah kalian ketemu peluangnya, kalian kemukakan dalam bentuk analisis ekonomi ya, analisis ekonomis. Jadi apa sih manfaat ekonomi dan manfaat sosial dari bisnis yang akan kalian tawarkan gitu ya, kalian buat ya. Itu di bab 1 awalnya ya. Jadi kalian lihat peluang itu apa, gap antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang sudah tersedia di pasar. Itu adalah peluang ya, kalian ambil peluang itu ya. Peluang itu harus dicari ya, jadi jangan berbasis kepada sumber daya. Kalau kepada sumber daya artinya gini, saya mah pintar masak misalnya ayam geprek misalnya ya, kalian buat di Ciwaruga, padahal yang namanya penjual ayam geprek itu sudah bejibun, bahkan sampai nggak laku misalnya ya. Jadi jangan berbasis kepada sumber daya, tapi berbasislah kepada peluang ya. Atau kalau kalian mau berbasis kepada sumber daya, minimal kalian cari dulu ya, dari apa yang kalian, kompetensi yang kalian miliki, itu kalian cari pasar mana yang butuh ya. Bisa juga caranya seperti itu. Jadi basisnya dari sumber daya dulu, baru kalian cari pasar mana yang butuh produk yang saya miliki gitu. Boleh juga seperti itu ya. Nah, setelah kalian buat aspek ekonominya, kemudian kalian buat aspek pasar dan pemasaran ya. Aspek pasar itu adalah yang menjadi target market itu siapa gitu ya. Dari golongan mana ya, dari demografi, geografi, psikografi dan sebagainya ya. Pasarnya daerah mana. Kemudian yang berikutnya pemasaran. Kalau aspek pemasaran itu meliputi marketing mix ya, bisa kalau barang itu 4P, yaitu product, price, place, promotion. Kalau jasa ditambah 3P lagi, yaitu physical evidence, process, dan people ya. Nah, jadi kalian analisis dari pasar dan pemasaran ya. Selanjutnya, kalau kalian sudah melakukan pasar dan pemasaran, langkah selanjutnya kalian tentukan aspek produk dan produksi ya, aspek produksi. Aspek produksi itu kalau untuk barang itu bahan mentahnya apa ya, dari mana, kemudian bagaimana prosesnya,
kemudian bagaimana aspek higienisnya apa ya, kemudian ergonomisnya apa ya, kemudian bagaimana cara pembuatannya, apakah manual, apakah mesin ya. Kalau mesin, perlu mesin apa saja, perlu perlengkapan apa saja ya. Nanti sampai keluar ke biaya produksinya perlu berapa ya, biaya produksinya perlu berapa ya. Nanti ada SUR ya, kalau di situ ada istilahnya SUR. SUR itu adalah standar unit rate atau tingkat kebutuhan bahan baku per unit ya. Itu adalah SUR ya. Jadi kalau kalian lihat di manual student itu ada SUR, itu adalah standar unit rate ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian tentukan ya aspek organisasi dan manajemen. Dalam organisasi manajemen yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat struktur organisasi yang paling tepat, yang paling efisien, yang paling mudah komunikasinya, dilengkapi dengan job desk dan job spec ya, atau uraian jabatan dan spesifikasi jabatan ya atau pekerjaan. Nah, apa yang dimaksud dengan uraian pekerjaan yaitu isinya adalah tentang fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap pekerjaan atau jabatan yang ada ya. Sedangkan yang namanya spesifikasi pekerjaan atau spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menduduki jabatan tertentu atau pekerjaan tertentu. Misalnya, untuk menduduki pekerjaan kasir itu diperlukan orang yang pertama teliti, jujur misalnya ya, itu dari sikap ya. Kemudian mampu mengoperasikan mesin hitung, mampu membuat pembukuan ya, mampu membuat laporan keuangan dan lain-lain ya. Nah, mampu membaca barcode dan lain-lain ya, sehingga diperlukan orang yang lulusan misalnya minimal SEMEA misalnya dari administrasi atau dari keuangan misalnya ya. Kemudian pengalaman perlu nggak? Oh perlu, minimal 1 tahun. Mahir berbahasa Inggris karena memang supermarket atau mallnya itu sering dikunjungi oleh pelanggan dari negara asing ya dan lain-lain. Itu adalah spesifikasi pekerjaan ya. Selanjutnya kalian perlu menentukan juga aspek SDM ya, sumber daya manusia. Dalam aspek sumber daya manusia kalian harus tentukan ya berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan itu ya. Karyawan itu bisa bersumber dari misalnya internal atau eksternal. Kalau karena ini perusahaan baru berarti lebih ke sumber eksternal. Nah, penarikannya atau rekrutmennya itu bisa melalui iklan, diumumkan ke iklan ya. Kemudian kerjasama dengan sekolah atau perguruan tinggi, kemudian minta bantuan ke Depnaker bisa juga, atau minta bantuan teman, minta bantuan misalnya pesaing atau siapapun gitu ya untuk merekrut karyawan ini. Setelah direkrut atau ditarik ya, selanjutnya diseleksi untuk memperoleh karyawan terbaik ya. Setelah seleksi kemudian penerimaan, kemudian penempatan ya, ada orientasi atau pengenalan ya. Selanjutnya ada training and development supaya bisa menyesuaikan antara kompetensi yang sudah dimiliki karyawan dengan kebutuhan organisasi ya. Maka perlu seleksi yang training yang sifatnya jangka pendek, sedangkan pengembangan itu adalah disekolahkan lagi ya. Tapi karena ini wirausaha biasanya ya nggak mampu kalau menyekolahkan dulu gitu ya. Tapi kalau training iya misalnya ya, training itu berbagai metode, ada magang, ada on the job training ya, banyak sekali ya untuk cara trainingnya itu ya. Kemudian selanjutnya adalah pemberian kompensasi ya. Bagaimana cara kalian memberikan kompensasi? Kalau digaji, mau digaji berapa gitu ya? UMR di daerah itu berapa? Harus di atas UMR ya, nggak boleh di bawah UMR misalnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada gaji, ada upah, ya, ada insentif, ya. Apa bedanya gaji dan upah?
gaji itu biasanya diberikan untuk karyawan tetap, ya, untuk karyawan tetap sebagai penghargaan atas prestasi yang sudah diberikan oleh karyawan itu, ya. Biasanya bulanan misalnya, ya. Sedangkan upah itu adalah tergantung kepada produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan. Misalnya upah harian, upah borongan, ya, upah per unit, ya, itu, ya, upah. Sedangkan insentif itu adalah balas jasa tambahan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas lebih lanjut, ya, sebagai akibat karena karyawan mampu berproduksi melebihi target yang ditentukan, ya. Nah, itu kompensasi. Kemudian nanti bagaimana untuk memelihara karyawan? Untuk memelihara supaya karyawan tetap itu tidak keluar, maka perlu dilakukan misalnya pemberian tunjangan, ya. Bisa tunjangan keluarga, tunjangan rumah, tunjangan apa ya yang terserah. Fungsinya untuk memelihara, ya. Kalau untuk meningkatkan produktivitas tadi adalah insentif dan upah, ya. Kemudian yang berikutnya, nah tadi ya karyawannya itu mau bersumber dari mana? Apakah dari jenisnya itu ada karyawan tetap, karyawan part timer atau outsourcing, ya. Kalau outsourcing yang dikontrak itu adalah perusahaan outsourcernya. Jadi kita melakukan kerjasama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja, misalnya kayak di Polban tuh sekarang untuk satpam itu menggunakan outsourcing, ya, dengan bekerja sama dengan perusahaan, saya kurang tahu perusahaannya apa, ya, sehingga untuk keamanan itu dijamin oleh perusahaan outsourcernya. Kita tinggal bayar untuk keamanan itu berapa per tahun, ya. Nanti yang yang mengatur berapa orang yang harus jaga, bagaimana jaganya dan seterusnya itu outsourcernya. Kalau tidak puas kita tinggal lapor ke perusahaan outsourcer, ya, gitu. Nah, itu. Jadi bisa juga tadi ya part timer, outsourcing atau kontrak atau tenaga tetap, ya. Tergantung masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, ya. Nah, yang berikutnya adalah tadi sudah kompensasi sudah, benefit service sudah, ya. Kemudian bagaimana untuk memelihara supaya karyawan refresh, misalnya diberikan peluang untuk rekreasi setiap tahun dengan didanai perusahaan atau apapun, atau ada kelompok hobi misalnya, atau ada ya kelompok hobi atau kelompok olahraga, atau sebelum mulai kerja misalnya karyawan diminta untuk ngaji dulu, ya, supaya apa? Supaya meningkatkan motivasi dan dia tetap jujur, ya, tidak korupsi atau apapun, ya, karena setiap saat diingatkan, ya. Kemudian misalnya setiap waktu sholat disuruh sholat dan sebagainya, bagi yang beragama Islam tentu saja, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sampai ke PHK, ya. Kapan di PHK dan seterusnya, ya. Ada aturan mainnya, kalau nggak masuk berapa jam dan sebagainya, ya, ada kedisiplinannya juga. Nah, itu SDM. Yang berikutnya adalah keuangan, ya. Dalam aspek keuangan yang harus kalian buat adalah laporan cash flow, ya, cash flow atau pengeluaran dan penerimaan selama 5 tahun, ya. Kemudian dari hasil cash flow dan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan neraca, kemudian dibuat analisis untuk likuiditas, ya, solvabilitas, internal rate of return, net present value, ya, cost of capital atau apapun, ya, nanti dibuat itu untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak atau tidak, ya, layak atau tidak, ya, dibuat laporan keuangannya. Nah, itu untuk penyusunan bisnis plan, ya. Bisnis plan ini harus selesai dan apapun aturannya sudah ada di manual student, tapi, ya, saya sangat berharap bahwa begitu UAS maka presentasi harus sudah beres, ya, dan diusahakan selesainya itu jauh sebelumnya, ya. Supaya apa? Supaya kalau terjadi kesalahan itu masih bisa diperbaiki lagi agar mendapatkan nilai yang maksimal, ya. Hasil UTS itu sudah ada, tapi masih yang multiple choice, ya, yang multiple choice, BS dan lain-lain. Namun yang esainya belum, ya.
multiple choice, BS dan lain-lain itu nilainya 90 maksimal, dan esai itu nilainya maksimal 10 ya. Semua sudah terstandar dari POBAN ya. Nah, nilainya itu kalau yang di ini ada yang 42 ya, di kelas TPTL ini ada yang 42 nilainya ya. Namun yang paling tinggi itu 80 dari 90. Yang 10 belum saya koreksi ya, karena baru diserahkan kemarin oleh pihak pusatnya ya, dari hasil Google apa namanya, Google Form ya, itu baru dikasih yang belum dinilai esainya ya. Dan nanti akan saya umumkan tentu saja ya kalau sudah saya nilai esainya ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan nilai A, sekalian sangat bergantung juga kepada bisnis plan yang nilainya adalah berapa? 30%. Dan untuk bisnis plan ini nanti akan ada peer review ya. Peer review itu adalah peer assessment. Peer assessment itu adalah penilaian oleh teman sendiri ya, untuk melihat keaktifan setiap anggota. Ini sifatnya bebas dan rahasia ya. Jadi kalau memang teman kalian nggak bantu kerja sama sekali, ya nilai jelek aja gitu. Tapi jangan sampai yang rajin dinilai jelek hanya gara-gara tidak suka misalnya ya. Dan itu pernah juga terjadi karena dia nggak pernah ikut terlibat dalam penyusunan bisnis plan, akibatnya sama temannya dinilai 0, ada ya. Ada juga yang dinilai 30, di 30 juga terlalu besar ya. Nah, 30 misalnya, ya udah 30 aja gitu, itu ada bobotnya 10% ya. Nah, itu. Nah, itu kuliah kita hari ini ya. Ada yang akan ditanyakan? Mohon izin. Ya, boleh. Pasnya di mana? Kalau tadi kan analisis peluang, setelah analisis peluang, misalkan kita sudah menemukan bisnis apa yang akan diajukan. Nanti itu misalkan ke Ibu ada pengajuan judul yang lalu direvisi oleh Ibu atau langsung aja dibuat bisnis plan-nya, Bu? Langsung dibuat aja bisnis plan-nya ya. Yang kalau peluang itu kan bebas ya, apapun yang menurut kalian berpeluang gitu ya. Yang penting kalian bisa menjelaskan kepada saya bahwa peluang itu betul-betul potensial gitu untuk dibuat bisnis ya. Oke, terima kasih ya, terima kasih Tasya. Yang berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, untuk hari ini silahkan kalian bentuk kelompok ya. Tadi jumlah anggotanya adalah 5-6 anggota ya. Selanjutnya kalian laporkan anggotanya siapa saja ya. Dan langsung kalian buat bisnis plan-nya. Dimulai supaya lebih mudah itu dari bisnis model kanvasnya ya. Dimulai dari itu saja dulu ya. Nanti baru dibuat bisnis plan-nya ya. Baik, minta tolong untuk on cam semuanya ya. On cam semuanya. Mangga, Elisa, Yeyen. Elisa, kemana Elisa? Salama. Hadir, Bu. Ya, oke. Siapa yang mau bantu saya untuk screenshot? Siapa? Saya boleh, Bu. Boleh. Ya, terima kasih ya. Nanti kalau sudah dibuat, tolong dikirim ke saya untuk laporan ngajar hari ini. Oke, silahkan dihitung dulu supaya semuanya siap dan tidak miring-miring. Ya, kayak saya kalau dipoto tuh pasti miring gini ya, saya lihat ya. Oke. Baik, Bu. 1, 2. Loh, kemana yang hitungnya hilang? Kemana? Maaf, Bu, tadi sempat terputus. Oh iya. Ulangi lagi ya, Bu. 1, Ya. 2. Sudah, Bu. Udah, terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Oh ya, minggu depan ada kuliah dosen tamu ya.
Kalau jadi, tadinya kan rencananya hari ini, nggak jadi diundur minggu depan. Nanti pemberitahuan selanjutnya saya beritahu lewat WhatsApp. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa isi absennya. Mohon izin keluar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama.